Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview modul metode perkembangan moral dan nilai-nilai agama anak usia dini dari 1 sampai modul 12. Pertama, modul 1 yaitu hakikat perkembangan moralitas. Hakikat perkembangan moralitas anak usia dini mencakup perkembangan anak usia dini, perkembangan moral anak, pengaruh pada lingkungan dan orang tua. Nah, pendidikan dan perkembangan moral anak bertujuan untuk membentuk pribadi yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. Jadi anak itu tahu kulturnya dirinya sendiri. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. Pembentukan karakter pada anak akan memberi dampak yang sangat besar dalam pembentukan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, anak yang diajari dengan iklim kerja keras dan tanggung jawab akan cenderung menunjukkan prestasinya yang tinggi. Sedangkan anak yang diajarkan dengan kebiasaan semacam ini hendaknya telah berakar sebelum anak masuk sekolah. Karakter ini akan tertata dalam pikiran dan hati anak usia dini melalui standar yang tertata oleh orang tua, harapan yang mapan dan contoh yang konsisten. Jadi anak itu tumbuh kembang moralnya tergantung dengan didikan orang tua dan guru itu sendiri. Modul 2, kecerdasan moral menurut para ahli. Menurut Lixiona, kecerdasan anak usia dini, guru berperan dalam meningkatkan kecerdasan moral adalah sebagai model model pembimbing dan pelatih. Nah, menurut Lixiona, guru berperan dalam kecerdasan moral anak. Peran dan kedudukan guru dalam meningkatkan kecerdasan moral anak dapat berbentuk sebagai model, programmer dan motivator yang baik. Sebagaimana Lixiona paparkan di atas, perilaku moral, karakter, dan kepribadian manusia adalah wujud perbuatan manusia sehari-hari. Agar anak usia dini dapat berperilaku yang baik, dibutuhkan standar model perilaku yang langsung bisa diamati atau ditiru. Jika dalam pandangan Lixiona, sesungguhnya setiap anak telah memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, namun untuk dapat menentukan hal tersebut, setiap anak memerlukan proses pendidikan dan pembiasaan yang didukung oleh aspek lingkungan kondusif. Jadi anak itu tergantung dengan lingkungannya. Sebagai upaya kerjasama dengan pihak orang tua, perlu diadakan program psycho-parenting dalam rangka penerapan pendidikan karakter di rumah. Sini orang tua memberi petunjuk khusus untuk menerapkan setiap pilar beserta lembar evaluasi. Program psycho-parenting itu terwujud sistem piket bergiliran, yaitu setiap hari ada dua orang satu murid membantu di kelas, sehingga para orang tua akan bagaimana pendidikan dan membangun karakter anak atau program lain yang
3. Pemahaman dan penanaman moral pada anak usia dini. Hakikat moral knowing yaitu pengetahuan tentang moral yang harus dipahami terlebih dahulu oleh anak. Di sini kita menekankan sikap moral yaitu mencakup nilai-nilai kejujuran, toleransi, setia kawan harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak karena pendidikan moral sangat berpengaruh pada kehidupan kedepannya untuk kita semua. Penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, setia kawan pada taman kanak-kanak dapat diterapkan dengan beberapa contoh penerapan pembelajaran melalui bermain, bercerita. Pada kejujuran, biasanya kita dapat menanyakan sesuatu kepada anak agar dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Pada toleransi, kita terapkan budaya antri. Pada setia kawan, kita terapkan mode saling berbagi sesama teman. Modul 4, pengembangan strategi metode pendekatan pembelajaran moral anak usia dini. Dalam perkembangan strategi metode dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini, kita sebagai pendidik dapat melakukan berbagai cara, yaitu melalui pendekatan. Pendekatan adalah upaya untuk mencapai sesuatu dan sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak. Strategi yang harus dikembangkan yaitu menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulasi kerjasama, toleransi, dan saling setia kawan. Terus berikutnya, membawa anak ke dalam situasi yang nyata untuk mengenalkan pendidikan moral seperti ke panti asuhan atau panti jompo. Selanjutnya, menyusun program kepemimpinan kelompok sebagai landasan pemahaman sikap, leadership, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Selain metode bercerita, ada juga metode berkarya wisata, yaitu mempunyai arti penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan minat anak pada suatu hal dan memperluas informasi anak. 5. Hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Pada dasarnya, perkembangan nilai agama sangat penting bagi pendidikan anak usia dini maupun sekolah kelanjutannya. Pada anak usia dini harus diajarkan karena pendidikan agama harus ditanamkan sedini mungkin karena itulah fondasi awal untuk kehidupan masa depan. Sebagai pendidik, kita dapat melakukan tahap demi tahap penerapannya. 1. Berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. 2. Mengajarkan gerakan-gerakan sholat. 3. Mengajarkan anak untuk terbiasa mengucapkan salam. 4. Bersikap sopan santun terhadap orang lebih tua. Sasaran yang hendak dicapai pada saat akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak taman kanak-kanak adalah mewarnai pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. Pada dua pemikiran bahwa ada hikmatnya. Anak satu dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah ibunya lah yang turut menentukan mau menjadi pemeluk agama apa kelak ya kemudian. Pada awal kehidupannya, anak yang normal itu akan melalui tahap tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan tinjauan psikologis. 6. Ruang lingkup perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Menurut pandangan ajaran agama, khususnya Islam, setiap manusia memberi makna bagi kita bahwa ternyata faktor lingkungan keluarga adalah peningkat pertama yang akan memberi warna dasar bagi nilai-nilai yang lahir berada dalam keadaan suci, dan faktor penentuan kualitas keagamaan anak itu banyak ditentukan oleh peran kedua orang tuanya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai-nilai agama anak dapat dibagi dalam beberapa kegiatan. Kegiatan rutinitas, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan secara terus-menerus seperti berdoa sebelum melakukan kegiatan, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, dan berdoa mau pulang. Kedua, kegiatan terintegrasi, yaitu kegiatan perkembangan nilai-nilai
perkembangan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui perkembangan. Seperti dalam sebuah kegiatan kita sisipkan nilai-nilai agamanya. Ketiga, kegiatan khusus, yaitu kegiatan di mana merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaannya tidak dimasukkan dengan kegiatan lain atau materi lain. Seperti setiap hari Jumat kita sering melakukan anak untuk kegiatan khusus, yaitu mengaji, belajar sembahyang, dan sebagainya. 7. Rancangan kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai agama anak usia dini. Hal yang tidak kalah penting untuk kita kuasai adalah kemampuan menyusun rancangan kegiatan pengembangan moral bagi anak taman kanak-kanak ataupun tahap yang patut kita lakukan dalam menyusun rencana kegiatan pengembangan moral. Yaitu satu, lakukan kajian terhadap tema dan subtema yang sedang dibahas saat proses pembelajaran berlangsung. Tentukan kompetensi dasar yang berkaitan erat dengan tema dan subtema yang dipilih. Tentukan indikator. Pilih metode yang cocok dengan hasil belajar yang diterapkan. Susunan strategi kegiatan pembelajaran. Siapkan media pendukung. Lengkapi setiap rancangan kegiatan. Perencanaan dapat dimasukkan atau disisipkan melalui pembuatan RPPH dan RPPM dengan pendekatan terpadu, lalu mengikuti sajian materi yang disampaikan dengan penetapan pola kurikulum sekira. RPPM merupakan langkah dalam membuat pelajaran taman kanak-kanak. Untuk perencanaan harian, guru diharapkan membuat RPPH yang merupakan penjabaran dari RPPM. Rancangan kegiatan harian harus mendukung unsur kegiatan, waktu, kemampuan media, metode penilaian. Perencanaan kegiatan harian terdiri atas kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan makan atau istirahat, dan kegiatan penutup. 8. Aplikasi perkembangan moral anak usia dini. Sejak awal kelahirannya, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk kehendak atau keinginannya. Dalam kaitannya dengan pembahasan aplikasi pengembangan moral pada anak usia dini, kita perlu menghubungkannya dengan peran dan fungsi norma yang ada dalam kehidupan sosial anak-anak manusia. Pelaksanaan program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD adalah wujud dari pentingnya manusia sejak usia dini mengenal arti aturan kehidupan di dunia ini. Pendidikan anak usia dini adalah gerbang pertama dan utama yang turut memberikan kontribusi atau sumbangan pada pembentukan fondasi karakter manusia. Peningkatan kecerdasan masyarakat yang akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negara. Misalnya upacara sederhana setiap hari Senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengucapkan Pancasila. 9. Pengembangan nilai keagamaan dan taman kanak-kanak. Pendidikan nilai-nilai keagamaan ini merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya jika hal itu telah ditanamkan dan ditermatri dalam setiap insan sejak dini. Berarti ini awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi nilai-nilai agama yang disisihkan melalui perkembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Dapat juga dikatakan sebagai kegiatan pengembangan kemampuan dasar lain yang dihubungkan dengan menyisihkan materi-materi nilai keagamaan. Ruang lingkup memungkinkan dapat dipraktikkan kepada anak usia dini seperti berikut: penanaman nilai-nilai keagamaan ya, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, tata cara masuk keluar dan setelah kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk memakai pakaian, doa bercermin, dan sebagainya. Modul 10,
Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai agama di tangan kanak-kanak. Program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang secara terus-menerus dan akan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di taman kanak-kanak. Secara normatif, anak usia dini mungkin dapat dikatakan belum mampu memahami makna pentingnya pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Namun secara fungsional, perkembangan nilai-nilai moral dan agama dapat memberikan pengaruh dan proses pembelajaran yang mereka alami. Bahkan lebih jauh, hal itu mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikirnya sepanjang hidup. 11. Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai agama, lingkungan, lembaga, PAUD, dan masyarakat. Pengelolaan sistem pendidikan tidak cukup hanya didukung oleh sarana dan prasarana fisik belaka. Sebaik apapun lingkungan fisik, apabila kita melupakan pengaruh lingkungan di sekitar sekolah, hal akan menurunkan kualitas hasil belajar atau pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa memerlukan suasana kondusif. Mereka memerlukan konsentrasi, memerlukan fokus dalam berpikir, serta memerlukan model keteladanan dari semua yang anak-anak dilihat. Pengelolaan PAUD saat ini sangat variatif, dimulai dari yang sederhana seperti yang dikelola oleh RT atau RW dan kelurahan sampai yang profesional. Semua itu memberikan manfaat bagi kepentingan pendidik. Tapi jauh masuk di hati kemana waktu batasnya. Nah, pengaruh kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi memang dapat memudahkan hidup kita. Namun apabila hal itu dimanfaatkan tidak tepat guna, dampaknya sangat besar bagi kehidupan anak. Anak usia dini pada zaman sekarang telah mengalami pencepatan kematangan sebelum saatnya atau tidak sebanding dengan kematangan usianya. Hal ini akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan moralitas. Dengan demikian, pendampingan selama anak beraktivitas serta pemanfaatan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat diperlukan dilakukan oleh orang tua dan guru. Semakin mudahnya anak usia dini mengakses informasi apapun di dunia maya atau internet, besar kemungkinan mereka lambat laun akan menemukan dan mengetahui sesuatu yang sesungguhnya belum saatnya mereka ketahui. Sesungguhnya itu merupakan suatu tantangan besar bagi kita sebagai praktisi pendidikan. Apabila tidak ada kesamaan pandangan dan kolaborasi yang efektif antara guru dan orang tua, hasil pendidikan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, jika anak usia